Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Nursahria dari kelas 2A Ilmu Komunikasi. Lalu saya Reska Syadza juga dari Ilmu Komunikasi. Lalu ada saya Fatimah Fadila dari kelas 2A Ilmu Komunikasi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai komunikasi antar budaya dalam perkawinan beda warga negara. Mari kita simak sama-sama ceritanya. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Namun, dalam proses tersebut terdapat unsur, konsep, proses, dan tujuan yang mesti dipahami dalam berkomunikasi. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, manusia sebagai zon politikon, yaitu manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia lainnya. Sehingga dikatakan, di samping sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Dan untuk melangsungkan kehidupannya itu, manusia mempunyai kebutuhan baik yang bersifat lahir maupun batiniah. Pengertian komunikasi antar budaya. Sekarang kita masuk ke komunikasi antar budaya atau intercultural communication. Proses pertukaran dan makna antara orang-orang dari budaya yang berbeda, komunikasi lintas budaya, pada dasarnya melihat bagaimana budaya mempengaruhi kegiatan komunikasi. Makna pesan verbal dan non-verbal, dan apa yang ingin disampaikan, bagaimana menyampaikannya, kapan menyampaikannya, dan bagaimana caranya. Perkawinan diartikan sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia, karena dalam perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami dan istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Sedangkan perkawinan beda warga negara didefinisikan oleh Syaiful pada tahun 2009 sebagai proses pertukaran dan makna antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya pada dasarnya melihat bagaimana budaya mempengaruhi kegiatan komunikasi, makna pesan verbal dan nonverbal, dan apa yang ingin disampaikan, bagaimana menyampaikannya, kapan menyampaikannya, dan bagaimana caranya. Salah satu akibat dari adanya perkawinan beda warga negara ialah terjadinya akulturasi. Kuncharaningrat pada tahun 1990 mendefinisikan akulturasi sebagai konsep proses sosial yang terjadi ketika sekelompok orang dari budaya tertentu dihadapkan pada unsur-unsur budaya asing yang secara bertahap diterima dan diserap ke dalam budaya mereka tanpa kehilangan kepribadian budaya mereka sendiri. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan beda warga negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor intrinsik. Faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari individu seperti usia, kepribadian, konsep diri, gaya hidup, pendidikan, pengetahuan, keyakinan, pengalaman individu, dan persepsi. Faktor penting yang berhubungan dengan pengetahuan, keyakinan, pengalaman pribadi, dan persepsi adalah proses pilihan bagi individu. Faktor intrinsik lainnya adalah faktor kebanggaan. Faktor ini terjadi karena tidak semua wanita di Indonesia mampu untuk memikat pria WNA. Maka dari itu, bagi mereka yang berhasil memikat pria WNA, terdapat rasa bangga dalam dirinya. Yang kedua, ada faktor intrinsik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, faktor ekonomi. Masalah ekonomi keluarga seringkali memicu perkawinan dengan warga negara lain karena berhubungan keluarga yang kurang baik. Perbedaan minat karena perbedaan status sosial dan ekonomi. Persoalannya, masyarakat dengan status sosial tinggi tertarik dengan
produk yang bermerek mahal, sedangkan masyarakat dengan status sosial rendah tertarik dengan produk yang sangat mudah digunakan. Yang kedua, faktor keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dan memegang peranan yang sangat penting dalam fondasi pertumbuhan pribadi keluarga. Keluarga merupakan organisasi konsumen yang paling penting karena interaksi keluarga secara langsung mempengaruhi kehidupan individu. Bagi mereka yang melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, ada faktor meningkatkan status sosial. Status dan kedudukan sosial kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan kelas ekonomi. Kelas dan posisi saling terkait erat karena status mereka berasal dari kelas ekonomi mereka. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat terjadi karena kemampuan manusia untuk menilai perbedaan berdasarkan berbagai kriteria. Dengan kata lain, orang berpikir ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang bernilai, yaitu benih yang memelihara keberadaan sistem yang kompleks dalam masyarakat, dan ada perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah. Dalam perkembangan masyarakat saat ini, sebagian orang beranggapan bahwa seseorang dihargai karena memiliki banyak harta, pangkat yang tinggi, atau keturunan yang mulia. Sekian penjelasan dari saya. This is something you have behind. Kamu kenapa pakai tangan kiri? Sudah aku bilang, tangan kiri itu tidak sopan, seharusnya pakai tangan kanan. But it is in my culture is normal to use left hand. Tapi kan ini lagi di Indonesia, kamu harus bisa mengikuti kebudayaan Indonesia, yaitu tidak boleh memakai tangan kiri, seharusnya pakai tangan kanan. Kamu mengerti? Yes, I understand. Sorry, honey. It's okay. Jadi, Kita pulang dulu ya, honey. ya. Seperti yang sudah teman-teman lihat, tadi merupakan salah satu contoh dari komunikasi antar budaya dalam perkawinan beda warga negara. Setiap pasangan yang menjadi pelaku dalam perkawinan beda warga negara, mereka harus mampu untuk beradaptasi dengan budaya dari pasangannya masing-masing. Seperti yang dicontoh tadi, kebiasaan menggunakan tangan kiri merupakan kebiasaan yang tidak wajar di Indonesia, tetapi sebaliknya di luar negeri hal itu merupakan suatu kebiasaan yang sangat-sangat wajar. Cukup sekian